Tauhid atau agama yang menyembah satu Tuhan yang dalam istilah ilmiah disebut sebagai agama monoteisme. Risalahnya telah dibawa dan didakwahkan sejak Nabi Adam, kemudian berlanjut kepada para nabi dan rasul lainnya. Ada ribuan nabi dan rasul yang diutus Tuhan kepada manusia. Namun yang dikisahkan dan disebutkan namanya di dalam Al-Quran hanya 25 saja. Disebutkan dalam Al-Quran, risalah Tauhid diwahyukan kepada Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Shu'aib, Ayub, Musa, Harun, Dzulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Kemudian pada akhirnya agama Tauhid ini disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah keturunan dari Nabi Ibrahim melalui jalur Nabi Ismail, sedangkan Nabi Isa alaihissalam adalah keturunan Ibrahim melalui jalur Ishak alaihissalam. Dari Nabi Ishak ini lahirlah Nabi Yakub yang disebut juga sebagai Israel. Keturunan dari Nabi Yakub inilah yang disebut dengan Bani Israel. Dari Israel inilah lahir banyak nabi-nabi Bani Israel yang tersebut dalam Al-Quran. Bani Israel ini seringkali membunuh para nabinya dan menyelewengkan ajaran tauhidnya. Nabi Ibrahim adalah orang Babilonia atau Kaldan yang hidup pada masa Raja Namrud. Lahir di kota Ur yang terletak di selatan kota Mesopotamia, Irak. Akibat dakwah tauhidnya di Babilonia, Ibrahim alaihissalam harus hijrah ke tempat lain bersama istrinya yang bernama Sarah, beserta keponakannya yang bernama Nabi Lut alaihissalam. Dari Kaldan mereka pergi ke Kan'an atau Palestina melalui kota Haran. Lalu keduanya pergi ke Al-Qizah di Mesir. Dari Raja Mesir, Ibrahim dihadiahi seorang pelayan yang bernama Hajar. Selanjutnya, mereka pindah dan menetap di Palestina. Lama berumah tangga, Ibrahim dan Sarah tak kunjung juga dikaruniai anak. Oleh sebab itu, menikahlah Ibrahim dengan Hajar. Tak berselang lama, lahirlah anaknya Ibrahim dari Hajar yang diberi nama Ismail. Karena kecemburuan Sarah, akhirnya Ibrahim alaihissalam membawa Hajar dan Ismail yang masih bayi ke sebuah lembah tandus nan jauh di bagian selatan Palestina. Mereka berdua ditinggalkan oleh Ibrahim alaihissalam di lembah itu sendirian dengan bekal seadanya. Ketika bekal telah habis dan Ismail semakin kelaparan dan menangis, Hajar berlarian bolak-balik dari sebuah bukit ke bukit lainnya untuk mencari air. Pada akhirnya, Allah mengaruniakan sesuatu yang luar biasa. Sebuah mata air keluar dari bawah kaki Ismail yang sedang menangis. Mata air yang hingga kini masih mengalir, yaitu mata air Zam-Zam. Dari mata air itu mengundang para kafilah dagang dari Yaman untuk mampir, hingga akhirnya tempat itu menjadi tempat menetap orang-orang dan menjadi perkampungan. Beberapa kali Ibrahim menyempatkan diri untuk menengok Ismail, dan pada satu kesempatan, Ibrahim diperintah Allah untuk meninggalkan bangunan di dekat mata air Zam-Zam yang akhirnya menjadi Ka'bah. Setelah bangunan Ka'bah itu selesai dibangun, Allah berfirman kepada Ibrahim dan mengajarkan berbagai ritual ibadah haji di Mekkah. Di perkampungan dengan Ka'bah ini, Ismail mendakwahkan ajaran Tauhid. Perkampungan ini akhirnya menjadi perkotaan yang disebut dengan Mekkah. Ratusan tahun kemudian sepeninggal Ismail, agama Tauhid ini telah diselewengkan ajaran-ajarannya oleh para pengikutnya. Ajaran yang semula hanya menyembah Allah semata, berubah menjadi agama yang penuh kesyirikan. Bermacam berhala didatangkan dan dibuat di sekitar Ka'bah dan di tempat-tempat lain di sekitar Mekkah. Mereka menjadikan berhala-berhala itu menjadi perantara penyembahan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski mereka percaya adanya Allah, namun mereka juga percaya adanya Tuhan-Tuhan lain yang mereka buat sendiri berupa berhala-berhala. Oleh sebab rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, Allah telah menetapkan untuk mengutus seorang nabi dan rasul terakhir. Kabar-kabar tentang akan datangnya rasul terakhir ini juga tertulis di kitab Taurat Nabi Musa dan Injilnya Nabi Isa alaihissalam. Pada abad ke-6 Masehi di Mekkah, lahirlah seorang bayi dari keturunan Nabi Ismail yang diberi nama Muhammad. Sejak kecil perilakunya telah mulia. Karena kejujurannya dia mendapat gelar Al-Amin di masyarakat Mekah. Saat mudanya dia bekerja sebagai utusan dagang seorang janda kaya dan terhormat yang bernama Khadijah.
Kejujurannya dalam berdagang membuatnya sukses dalam berdagang. Sebab itu pula Khadijah tertarik kepadanya dan meminta Muhammad menjadi suaminya. Muhammad bersama Khadijah membangun rumah tangga yang sangat bahagia. Berbeda dengan masyarakat yang gemar menyembah berhala, keluarga Muhammad SAW tidak pernah melakukannya. Menginjak usia 40-an, Muhammad SAW mulai mengalami tanda-tanda kekuatan batiniah dan tanda-tanda lain. Beliau sering mengalami mimpi tentang kebenaran. Mimpi itu bagaikan kilatan cahaya. Beliau mulai melakukan penyendirian spiritual atau tahanus di sebuah gua di atas gunung yang terletak beberapa kilometer dari kota Mekah. Tahanus bukan sesuatu yang aneh bagi kaumnya. Ini sudah menjadi praktek tradisional di kalangan keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Pada setiap generasi selalu ada satu atau dua orang yang mengasingkan diri ke tempat terisolir dalam waktu sekian lama agar terbebaskan dari kontaminasi dunia manusia. Begitu juga yang dilakukan oleh Muhammad SAW. Hingga suatu ketika datanglah ke dalam gua itu malaikat yang diutus Allah untuk menyampaikan wahyu kepadanya. Dialah malaikat Jibril. Mulai saat itu Allah telah berkehendak dan menjadikan Muhammad SAW sebagai seorang utusan Tuhan, yaitu menjadi seorang nabi dan rasul terakhir penutup para nabi dan rasul. Misi utama kerasulannya adalah untuk meluruskan kembali ajaran agama Tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim serta menyempurnakannya. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya setelah Ibrahim yang hanya diutus untuk kaumnya saja, Nabi Muhammad diutus untuk mendakwahkan agama Tauhid kepada seluruh alam.